sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Sorry, geser jamnya sih udah antri di sana. Ya Pak, jadi pertama terima kasih. Saya juga maaf nih memang mendesak untuk segera ketemu Bapak. Jadi reshuffle secara resmi saya sudah sampaikan. Kita baca semua. Ya, dan ada sedikit yang tapi ya itu memang untuk diantisipasi dan kita akan membereskan itu. Meskipun juga ganggu juga sih Pak, tapi ya itulah konsekuensinya ya. Irinya ya. Kemudian mengenai persiapan pon remaja, ini kan masalah anggaran sebenarnya. Jadi dari semula yang sekitar 300 miliar itu akhirnya kelihatannya mungkin sekitar 20-an malah 20. Jadi akhirnya seperti kami, kontingen kami itu akomodasi apa yang biasanya tanggung 50-50, ya kita tanggung seluruhnya sendiri Pak. Tapi yang penting supaya pon remaja ini bisa jalan. Karena ini kan baru yang pertama kali dan kita juga berharap kita juara lah, karena itu betul-betul kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Hari ini ada pelatihan untuk para pelatih yang mengantarkan atlet ke pon remaja di Bogor. Jadi nanti dari situ saya ke sana. Kemudian juga sekarang ini kan sedang berlangsung juga Youth Olympic Games. Di situ atlet-atletka juga ada, tapi tidak terlalu mendominasi seperti Youth Olympic. Sementara di Asian Games Incheon Korea, Incheon itu kan berlangsung tanggal 19 September sampai dengan 2 atau 3 Oktober. Itu mungkin yang kita akan benar-benar cermati, karena kan nantinya Saya harus ke sana. Bapak ke sana ya? Pembukaan. Pengibar bendera ya Pak? Penutupan. Penutupan. Kemungkinan saya pembukaan. Sekalian mohon izin untuk ke sana dan atlet kita cukup banyak lah, sekitar 40-an orang yang berkiprah di sana dari 17 cabang olahraga. Sekalian dari 188 atlet ya, sekitar 40-an. Lalu persiapan yang saya gembira mendengarnya kan sirkuit sudah Bapak setujui ya Pak ya. Karena Itu akhirnya di Cengkareng. bukan Cengkareng. Gadung situ kan, saya lupa. Jakpro ya Pak. Oh, bukan Cengkareng ya Pak ya? Cengkareng itu jalur hijau ternyata. Ya. Ruang terbuka hijau. Dan ini masih bangun ada toko, ada apa, masih ada kegiatan kan. Kalau cuma sirkuit doang, nanti piaranya gimana? Iya. Jakpro itu tugas kerja. Cepat harusnya ya, 1 tahun itu bisa jadi katanya. Dan kalau bisa sih seperti sepatu roda gitu ya, yang belum punya tempat berlatih, kalau ada kelebihan itu Bisa bikin, Bisa di sana. bisa gabung. Nanti coba ngomong ke Jakpro. Jakpro. Untuk kasih masukan. Kayak skateboard juga banyak orang minta ya. Iya, Nah, skateboard. kita gitu, dia skateboard itu sebenarnya gampang. Coba Koni, kalau ketemu di kampung mana yang nggak ada jalan mobil gitu ya, kan karena lebih murah. Butuh berapa ribu skateboard, kita beli aja. Kita mau bikin taman, mau bikin lapangan olahraga. Jadi kita usul aja. Usul kita beli. Ya asal orang mau jual, harga NJOP atau harga pasar. Kalau pasar masih ada. Sekarang NJOP kan udah mendekati harga pasar. Harusnya NJOP lebih cepat. Karena kalau perjanjian NJOP begitu udah oke, NJOP tahun berapa langsung bayar kan. Kalau pakai pricer pusing gitu. Kalau dia mau NJOP cepat. Kita mau bikin, jadi kita pengen bikin tiap kampung itu ada olahraga kecil-kecil gitu. Bagus untuk orang. Sangat bagus. Jadi kan anak-anak muda nggak kemana-mana Pak. Iya. Bebas olahraga kan. Ya itu juga jadi tempat komunitas kumpul kan, lapangan olahraga, ibu-ibu mau kumpul. Karena kampung kalau padat kan dia nggak punya tempat. Lahan main. Nah itu kan juga murah kan, pembebasan lahannya kan. Jangan yang di pinggir jalan, yang di dalamnya. Rumah-rumah itu kita beli. Dia tengah kampung kumuh, tengahnya itu. Ya nggak ada lapangan gitu. Lurah-lurah juga tahu. Udah suruh. Cuma baru 2 hari lalu, saya curiganya sama, orang lapor sama saya. Yang belinya kurang ajar gitu loh, minta 5-15%.
orang udah mau jual NJOP. Ini kelihatannya yang tukang beli tanah ini kalau nggak dapat komisi nggak mau. Dia itu selalu tolak, mental aja. Betul, saya laporin sama saya, ada orang mau jual tanahnya untuk jadi rumah terbuka hijau. Kalau pengusaha tanah matang dijual NJOP, itu udah baik hati udah. Sangat baik hati. NJOP dihambat juga, mau minta 5-15% katanya. Kemarin saya sempat marah, sumber waras setengahnya sumber 7 hektar lebih. Grogol, aman. Tanah matang ini, tinggal bongkar bangunan lama kan, itu mungkin rumah sakit. NJOP murah. Makanya gak mau beli, ini mau ditahan, ngamuk saya. DPRD, gak usah bahas saya bilang. Kalau langsung kita kepada penjualnya aja. Langsung, Oh, iya. ya tapi mereka ini gak mau keluarin anggaran gitu loh. Kalau Caranya kan. kan jadi memang ya ada unsur-unsur gitu, saya nggak tahu lah ada unsur seperti itu. Mereka ngaco, kalau mau NJOP beli aja. Mereka kenapa pembebasan lahan di Jakarta? Saya pernah kok kali Pesanggeran saya tanya, karena gitu banjir, masa sih nggak mau ngalah tanahnya? Oh, kita mau kok Pak. Dulu loh belum jadi gubernur dan wakil gubernur kita. Mau kok Pak, kenapa? Suka orang kelurahan minta persen. Itu tujuan NJOP. Itu yang buat orang tuh nggak mau jual. Padahal masyarakat udah mau ngasih. Sangat berharap. Kalau aja yang mau jual apa itu kita anggarkan. Kita bisa Pak, misalnya dapat kita nanti usulkan. Iya, usulin langsung kopi aja. sertifikat siapa dihubungin, langsung kita mesti anggarkan kan. Iya. Nah ini kalau masih cepat nih untuk anggaran 2015. Kalau lewat paksa APBDP lagi, nunggu lagi. Kita bayar, langsung bikin. Bagus Pak, ide bagus itu Pak. Boleh kan lanjut Ya. Pak? Kemudian Sister City. Jadi kita kan mau nebeng dengan kota-kota yang sudah ini. Memang kemarin itu sempat jadi temuan GPKP yang dibilang itu kan bukan ranahnya KONI. Sebenarnya kalau Sister City-nya tentu tidak. Yang kita maksud tuh kita nebeng untuk Ini bagus, justru bagus supaya sister city yang kami bikin ini ada kerjaan. Tuh. Kalau kamu ngapain tuh sister gitu banyak? Bingung aja. Kerjasamanya apa? Iya. Kan olahraga juga kan. Olahraga kita serahkan sama KONI ya. Ya, tapi BPKP mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda, kan? Mengerti juga kenapa temuan. Sister city mau ngapain gitu loh? Gak masalah kan? Maksudnya seharusnya tulisnya jangan sister city. Memprioritaskan kerjasama dengan yang sudah menjadi sister city-nya DKI. Itu cuma mau bahasa aja Pak. Kalau Pak bilang mau ngadain sister city olahraga pasti dia tolak. Nah harus kalimatnya gitu. Akan menitipkan apa meminta Pemprov untuk mempererat hubungan apa kerjasama olahraga di tempat-tempat yang sudah ada sister city-nya. Ini Bapak bilang mau sister city, masih BPKP tolak. Bukan urusan Anda kok menggait sister city gitu. Program sister city bukan Anda kan. Redaksi kalimatnya. Kalimatnya enggak. Ini tetap programnya mengirim atlet ke luar negeri, cuma kurungnya prioritaskan yang ada rumah sister city. Ya sudah Itu aja. diterangkan juga tapi nggak mau Iya. dicabut dari temuan. Ya, Karena namanya dibatalin masih- dan diganti namanya. Ya. Nah kemudian untuk ini Pak prapon ya, kalau boleh kami minta waktu untuk paparan. Jadi sekalian nanti dapat arahan dari Bapak lengkap sampai ke anggaran. Ya. Ini kami mohon waktu khusus ya Pak. Ya. Kemudian begini, ini untuk mendisiplinkan dan juga untuk membantu pengurus ya, terutama dalam kaitannya dengan banyak cokotan seperti ini. Itu saya minta Pak, mungkin Bapak kenal dari Denpom, Badan Denpom, namanya Pak Dodi Wijanarko, Brigjen, untuk menjadi staf khusus di KONI. Bisa Pak ya, jadi Kalau KONI boleh Pak. ya, Untuk menegakkan aturan. Kereta api aja tarik marinir dari kereta api. maksudnya Kita juga Transjakarta komisaris kita juga polisi aktif, marinir aktif, bintang 2 atau bintang 3. Transjakarta. Kalau TNI itu boleh dikaryakan. Iya. ya, tapi mungkin kita Nggak boleh kan nggak boleh itu bukan PNS. Kepala daerah nggak boleh, PNS boleh. Komisaris juga banyak. Kita nggak boleh. Aduh itu Mendagri kejam bikin aturannya. Ada gaji cuma boleh 10 kali
gaji, bonus, masa bonus dibatasin gitu? Iya. Kan lucu kan, gajinya kecil lagi kan mau. Performance-nya nggak dilihat ya Pak. Kan mesti lihat kan dari 0,1% juga nggak apa-apa. Jadi mesti jelas kan, insentif kan. Kan jadi konsep otak kita tuh pejabat tahu udah bisa nyolong lalu pusing amat sih. Nah, Itu yang konyol gitu. jadi Kenapa bisa nggak mau makan uang halal gitu? Iya. Iya. Riset yang halal aja kan. Malah dikirim ke Iya, biar semua main. Semua main kan nggak berani kritik-kritik dia kan. Ya. Semua main kan. sama-sama. Jadi yang berani kritik-kritik kan yang nggak main, yang berani melawan terus kan. Ya itu beberapa orang yang seperti itu. Nah ini memang sistemnya. Sistem. Lagi loh. Kita akan pindah ke Legend Suprapto Pak, karena kan gedung ini segera dibongkar oleh Dinas Perumahan. Jadi sudah dapat, cuman waktu itu kan izin gubernur itu kan diberikan kepada Dinas Olahraga. Kami cuma nggak dapat kopi. Nah, ini cari linknya gimana supaya kita bisa. Langsung minta aja. Ya surat gubernur tahun berapa keluarnya? Baru seminggu yang Baru lalu. seminggu yang lalu. Surat izin dari Ya. kan tinggal minta sama Udah. Kepala Dinas Olahraga. Iya. Cuman Bu. kan dasarnya kita minta karena kan terputus di situ. Minta aja lah. Minta aja. Coba mintain aja lah. Coba telepon ke Pak itu. Karena sekarang kita udah pindah. SK-nya Sekda, ya. Tapi SK-nya minta kopinya aja. SK nanti Pak itu juga ada surat-surat keluar ke Pak Agustino. Iya Pak. Sampai Oh iya, hari ini iya, Pak. Kak Agustino, kamu kan Kak Agustino, langsung minta aja ke bagian ke karena kita udah masuk ya Pak. Udah mulai ini. masuk aja dulu, nggak ada yang musir gini. Maksudnya ini Bu, surat yang dari Dinas Olahraga ke kita. Kan belum ada Pak. Yang dari Dinas Olahraga ke kita yang belum ada. Betul. Tapi kalau dari Pemda ke kita Sudah. sudah ada. Udah punya suratnya. Sudah. Pemda ke Dinas Olahraga bukan? Ke kita juga ke Oh, Dinas ada juga. Olahraga. Oh, Yang apa. yang Itu tidak udah ada perlu. dari Dinas Olahraga. Nggak kita- perlu kan kalau Nggak udah. perlu kalau sudah gitu. Nggak perlu. Yang penting Ya maksudnya itu kan SK itu kan ditunjuknya Dinas Olahraga. Maksudnya Dinas Olahraga mestinya memberikan kepada KONI, menunjuk KONI untuk menggunakan itu gitu yang kemarin ini. Oh, suratnya itu jangan ke Dinas Olahraga. Iya. Dia minta hubungan kurang baik sih sama Kepala Dinas Olahraga. Tinggal minta aja BBM. baik-baik aja. Coba Radiono berarti. Iya. Oh Pak Kadis. Berarti udah ada suratnya kan, tapi kalau nggak ada kopi suratnya saya minta bagian itu. Pak Radiono kan, Iya. Ya biar lebih kuat lagi. Soalnya kita udah masuk ke sana tapi belum dasarnya nih yang masih. terus pemanfaatan gedung ya, gedung apa sih? Oh, Pak Sek. Assalamualaikum. Oh, iya. Waalaikumsalam. Nah, Baik-baik. waduh, ini perkonian ini. Oh, perkonian. Perkonian. Baik. Perkonian. Perkonian. Iya. Tapi Ya, Pak Pak. Sek, Pak Sek ini pendukung KONI juga Pak. Kita bolak-balik minjem kantong. Terus yang terakhir mengenai lelang nih mungkin Pak Sekum ini yang pusing menghadapi karena untuk persiapan Pon remaja segala kan peralatan kan sudah banyak yang harus nih Pak. Silakan Pak kalau. Iya, baik. Jadi ada permintaan dari cabang-cabang olahraga itu kepada kami, ya. Mau minum? Silakan. Ya. Jadi untuk persiapan mereka atau latihan maupun nanti untuk pon remaja Pak. Kan kalau pon remaja paling tidak mereka menggunakan training atau apakah seragam lalu peralatan tanding dan sebagainya. Nah, itu kan sudah terangkum. Biasanya dulu yang melakukan lelang itu adalah Dinas Olahraga. Tapi tahun ini kok dikembalikan ke kita, sehingga apa yang dibutuhkan kita mau kemana gitu. Saya coba pergi ke ULP. Jadi kita, ya, saya tanya Koni boleh tender sendiri. Nggak bisa Pak WLP Pak. Koni juga itu. Oh yang terima hibah itu semua mesti WLP. Iya, tapi kita harus mana ULP bilang nggak bisa karena KONI, PMI itu nggak ada di sini, hanya melayani SKPD katanya seperti itu. Bukan apa ya? Tetap harus ya WLP. Ya. Nah, jadi kalau lelang itu boleh di sini,
boleh kalau Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri di mana aja, yang penting ULP. Nah, sebenarnya kan seperti itu. Tapi sampai saat Tapi ini maksudnya ULP kita nggak mau terima mereka. Nanti gitu. kita jelasin. Berarti salah paham mereka. Salah paham. Jadi dijelasin aja. Karena ini udah kerepotan kali dia. iya. Karena alat-alat itu sangat dibutuhkan oleh para atlet maupun pada saat pertandingan nanti. Tapi kan kita harus melalui proses prosedur yang ada. Jujur aja saya tidak mau terlibat ke dalam hal-hal yang kemudian ada masalah. Jadi kita harus ikuti aturan. Nah, lelang ini kemana? Nah, makanya saya sudah 2 kali ketemu ULP. Yang paling benar disiapkan anunya, speknya aja dulu. Sudah. Udah. Kita sudah Speknya serahkan. udah ada, nanti ya dan kita lengkap. Kita sudah serahkan jenis barang yang kita inginkan, juga speknya sudah ada, kuantitinya juga sudah lengkap sebenarnya. Tapi kan belum ada satu jawaban yang pasti harus apa yang kita lakukan. Makanya beberapa hari yang lalu saya membuat surat mengundang Pak, mengundang ULP, mengundang inspektorat, mengundang biro hukum ke KONI, mengundang Disorda, BPKAD. Kita harus seperti apa yang kita lakukan. Kita membutuhkan ini, tapi kita ingin mengikuti prosedur yang ada, gitu. Jangan sampai kemudian kita disalahkan. Jadi besok rencananya. Tapi kalau Pak Sekda mengatakan itu, apalagi kalau bisa menolong kami untuk dibicarakan ULP, alhamdulillah. Artinya ini yang sesuatu yang Cepat, Pak. Ini udah diusulkan usul dan dijaga oleh atlet. Ya. Besok pagi kita undang. Nah, pagi. Kalau begitu di tempat Pak Sekda nggak jadi Iya, kita sih. iya. Nanti sore kita siapkan. Ya, kalau gitu kita batalkan di KONI gitu Pak ya. Di tempat Pak Sekda aja kita. Baik Pak besok. Ya. Yang pon remajanya kan udah dekat Pak. Sudah dekat Pak. Ya, jadi kurang lebih itu Pak yang dapat kami laporkan. Kalau ada arahan-arahan. Itu aja Pak yang soal anggar beresin pusing tuh kan. Bukan jangan kiri. Ya. Sudah kemarin Anggar itu loh. itu satu. Hampir tiap bulan ada Iya. minta uang ini. Nah, dari Pak Asman malah diusir tuh. Dipanggilkan Satpol PP. Dan pusing. Si adalah Pak satu orang yang sangat, Iya. sangat merepotkan. Bukan ini Alex bukan. Bukan Fitri. Oh, Fitri iya. namanya. Iya. Itu sebenarnya kalau sekarang atlet sampai trofi udah 1 sekarang. Kemarin sudah kita lepas untuk ke Samarinda. Atletnya 170 ini dalam rangka kejurnas sama kualifikasi pon remaja. Kemarin pelepasan. Iya. Dan mereka nggak ikut. Memang nggak Ikut tuh yang yang 2 ya. yang atletnya mereka yang itu, tapi yang namanya si Fitri yang kirim surat itu dia nggak punya atlet, nggak punya, Iya, memang nggak punya atlet. nggak punya atlet. Nggak punya atlet tapi pengen Ya. Itu Alex sama siapa? Audi. Abaikan. Ya kita tangani sih Pak. Iya. Mereka juga mengacau, tapi artinya kan kita kan ikut jalur hukum aja. Biarin aja mau ngomong apa. Ya yang penting Bapak Intinya tuh sebenarnya mereka ini mau Pak, ini memanfaatkan. puskesmas ngaco loh, sudah. BPKD ini ngaco. Nah, tahu. Puskesmas operasional mau ditarik ke semua mobilnya. Ini menghadap Pak. Dan sama ada. Jadi salah ini Pak, salah persepsi. Salah persepsi. Padahal bikin semua orang jelas kok. Jadi kadang-kadang kebijakan segini dilebih-lebihin gitu di bawahnya. Saya kira saya nggak salah ngomong, kadang-kadang semua ngomong saya pas ada kamu ya. Saya lama-lama kan kita kan terlalu padat ya, keluar ruangan beda kan. Lama-lama saya juga pikir, saya yang mulai gila atau apa? Iya, saya sampai tanya teman saya psikolog. Menurut lu, gue masih waras nggak? Nggak, saya kira saya sampaikannya jelas sekali gitu loh. Kasih pilihan. Jadi terkait kendaraan Pak, ada 2 edaran. Satu ditandatangani Pak Jokowi, satu ditandatangani Bu Endang. 2 edaran itu. Nah, pedoman lapangan. Saya bingung ya kami. Tapi kalau puskesmas kan ya nggak mungkin ya. Logika loh ya. Enggak, kelurahan kecamatan pun seperti KPK, mobil operasional tuh ada di kantor, tidak dibawa pulang gitu. Jadi kita tuh kayak kelurahan, camat, puskesmas, kayak kita kan, semua tuh ada mobil operasional. Mobil dinasnya yang tergantung Anda mau mobil dinas atau mau mentanya. Dan sekarang rata-rata orang punya mobil, punya mentanya dong. Iya. Kalau mentanya duitnya sendiri. Terus kalau punya mertua kaya, pakai punya mertua, duitnya masuk kantong. Iya kan?
Ini itu iya, pikiran saya seperti itu gitu loh. Karena teman saya kerja sama swasta, sekarang udah berhenti dia, kaya dia. Ditawarin perusahaan udah eksekutif kan mahal ya, udah kelas Alphard kan, beberapa puluh juta tuh kalau sewa gitu kan. Dia nggak mau, dia minta mentahnya. Terus kok masih pakai airplane? Punya mertua katanya. Waktu dia berjuta. Kalau ini khusus ini mobil dokter itu. Enggak, operasional tetap. Iya. Nah, kan kita nggak kasih patokan kita bukan dokter. Yang penting kalau eselon 1, 2, 3, 4 dapat kendaraan. Nah, eselon 4 pun selama ini banyak sekali yang tidak dapat kendaraan. Karena belum cukup beli. Nah, kan kasihan. Nah, sekarang lebih baik kita kasih aja. Nanti kalau ambil mentahnya kita nggak usah urusin lagi kendaraan mau rusak, mau apa kita nggak mau pusing. Nah, itu kalau mobil jauh lebih dari 5 ton rusak kita jual aja. Terus kalau yang mau minta mobil lebih baik gimana? Rental aja. Rental kalau dia servis dia kasih mobil, lebih enak. Ya model-model itu yang kita tawarkan kayak Pak Akbar misalnya. Dia sering naik kereta api kan dari Bogor kepada Dinas Perhubungan. Dia perhubungan mah mobil operasional itu banyak. Mau mobil apa juga punya. Tinggal panggil anak buahnya patroli dia ikut kan. Ngapain dia lihat Corolla artis di rumahnya? Nggak jadi duit. Mending dia ngambil 9 juta. Iya. Kayak Pak Andi Baso, dia tinggal di ini apa di Kalibata. Dia ke sini naik kereta api waktu cepat Pak. Turun di gondang dia itu. Ngapain dia lihat Corolla artis? Nyempit-nyempitin rumah aja. Naik taksi. Sekarang ya Pak, kalau kita hitung-hitung, beli mobil mewah. Kalau dulu kan beda ya, nggak ada kelas mobil mewah ya. Kalau itu cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, mendingan sewa Pak. Bapak beli Alphard berapa? Asuransi udah berapa? Belum lagi rusak. Sewa aja kalau mau pakai. Pakai taksi telepon, tinggal naik. Mau Mercedes mau apa juga tinggal. Ada iya. Ya cuma beda kan plat ganti-ganti kan. Emangnya orang lihat plat kita? Ngapain musik? Rusak tanggungan mereka, bukannya kita yang nanggung. Orang servis aja langsung kasih pengganti. Betul Pak. Kita semua perusahaan sewa. Itu KPK semua sewa. Semua swasta sekarang begitu Pak. Itu memang pintar ngakal-ngakalan kan kayak saya. Saya sampai hari ini belum membeli mobil dinas buat saya. Lalu saya pakai itu mobil apa? Mobil operasional. Konyol-konyol aja pemerintah ini cari-cari celahnya kan. Nah kalau cari celah untuk kebaikan orang ya udah lah. Ngapain saya beli mobil operasional? Satu aja nggak habis kok. Pusing gue. Kalau banyak mobil juga mabok kita di rumah sebetulnya. Pakai terus mobil sekarang Mbak. Beda dengan mobil dulu. Mobil sekarang rata-rata semua gear semua kan 5 tahun tuh nggak bisa dibuang tuh ganti ya. Mobil jarang dipakai nggak rusak. Kayak Land Cruiser-nya Pak Jokowi, soal mobil bagus tuh bisa hajar terus Pak. Mau BMW, mau Mercedes terus hajar terus, lebih tahu lah hajar terus itu. Jalan. Lepasin aja, seminggu sekali dia kayak mau jalan, rusak, panggil bengkel. Dihajar terus 5 tahun ya ganti. Ya, itu aja kita ya. Iya. Enggak beres, mau rapat Kalau itu Pak Stefan besok kita coba ya. Iya nanti bisa pagi-pagi lah. Kesempatan pertama Oh yang iya, foto lagi Pak. di 30. Di 30 Jadi kita batal pas teman di Koni pagi. Iya, di 30. Baik, terima kasih. Mulai ganti batik lah Pak Jokowi acara PKK batik. Ayo Pak. Saya Di bendahara. Kan masih di Sekum. Sekum Pak. Oke Pak, 1, 2, Sekum ya? 1, 2, Pak. Iya. 1, 2. Siapa? Kan memang jatah pusing. Iya. Makasih Pak. Jatah pusing ya. jadi di sini Oh Pak, pakai handphone ya, pakai handphone. ke kantor sendiri mesti sore jadi sudah kesan. Sudah ikut aja. Ikut aja, dia bisa kok, dia masih Samsung. Sama aja. Lagi 1, 2. Ada istilah staf khusus juga. Kalau cabang saya Wusu Pak. Oh sama. Sama. Ya. Cuma dari Pak PP. Ngatino di PB Pak. Ya.
nasional Pak. Ya. Wakil. IPB. Memang ada usul. Ya, saya usul. Usul. Ada kan pencun. Kenapa? Ini mesti bawa. Saya udah sakit nggak bisa lagi nahan, udah keras undangannya dan cepet itu. Salah-salah badan saya yang kena. Artinya kalau di tempat latihan kan memang sudah alam. Jadi udah nggak bisa pakai itu udah. Dia bilang seusianya itu luar biasa. Ya, soalnya dia udah bisa pull up 20 kali. Iya. Kalau orang udah pull up 20 kali udah keras sekali. Jadi usia Pak Pukulannya ini nggak pukulnya sesuai kenceng. power sama Tenaganya speednya udah tinggi ya Pak. Iya. Kalau pull up kan di sini kan. Oh, mukul kan yang di sini kuat. Udah jago dia. Dia megang senjata satu tangan pun udah kena, nggak goyang. Jadi di Karena sekolah kalau- sudah nggak ada berarti yang ledekin lagi sekarang. Dia bilang, kemarin dia cerita, kemarin dia datang dia lewat aja dia bilang, tahun lalu tuh ada anak kurang ajar. Iya. Masa bilangin adik perempuannya itu prostitut gitu, kurang ajar lah. Masa sih anak-anak itu Brengsek anak orang kaya kadang-kadang brengsek. Betul loh. Ngomong gitu sama adik perempuan tuh kamu. Ya dia diem aja nggak berani dong. Karena mau mainnya nggak diajak main. Lu payah lu, lemah lu nggak mau ikut main. Kayak gitu loh. Jadi bully itu di sekolah mana aja. Ya udah dia bilang kan Pak, kami merayakan 1 tahun saya latihan fisik ini Pak. Hasilnya. Nah, coba dia lewatin anak yang pernah ngomongin itu dia lewat aja. Tolong jangan pukul saya. Terus aku nggak mukul kok. Kan udah kejadian Pak katanya Pak. Jangan pukul Jauh saya. mukul kayak jatuh berapa meter terus nggak berani lagi kan. Udah Karena kayak gitu ya? dulu suka gangguin kan. Iya, jangan pukul saya. Gitu kan. Jangan pukul saya, Sekarang katanya. dia lawan. Jangan pukul saya Pak. mesti harus begitu ya. Hah? Nak. Iya. Dikasih bekal. Mesti. Tapi kalau sekolah luar negeri, bule gede, dia lihat kita Asia dia pikir jagoan gitu kan. Pasti dia akan gangguin kita. Kalau kita punya kungfu mah dihajar kalau cuma satu bule mah mau gede apa? Tapi itu kan untuk berlatih, untuk menjaga diri. Iya minimal kalau orang pukul tahu Harus. nangkis kan. Iya.